Halo guys, kembali lagi bersama saya Nata di channel ZRS211. Dan di video kali ini gue bakal menjelaskan gimana sih caranya kita itu untuk menyesuaikan curve atau graph di Alight Motion ya guys ya, untuk AMV kalian ataupun editan kalian. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi di sini gue bakal bahas 3 bagian ya, yaitu bagian pertama yaitu transisi awal ya, transisi masuk seperti ini. Di bagian 2 ini ada yang namanya movement ya guys ya. Intinya keyframe yang ada di tengah seperti ini ya. Ini kalian bisa lihat di tengah seperti ini. Nah, untuk penggunaan keyframe tengah ini ya, keyframe yang ada di tengah seperti ini itu biasanya digunakan untuk membuat movement gitu ya, sebuah movement, atau enggak bisa juga pakai untuk fake zoom gitu guys ya. Dan di bagian ketiga ada yang namanya transisi akhir ya, transisi out gitu, transisi keluar seperti ini. Oke, jadi gue langsung bahas aja di transisi pertama ini ya, transisi awal ini. Nah, untuk di bagian awal ini seperti ini ya. Ya gue rasa kalian udah tahu lah ya, untuk transisi awal itu seperti ini. Itu keyframe-nya ada di sini, terus keyframe pertama ada di sini. Nah, sekarang untuk curve-nya. Oke, jadi untuk curve atau graph awal ya, di sini kalian terserah mau manggilnya curve atau graph sama aja ya. Nah, jadi di sini untuk graph-nya itu transisi awal ya, transisi pertama gitu, transisi masuk. Untuk graph-nya itu biasanya orang-orang pakai yang seperti ini. Nah, ini ya. Intinya itu untuk graph awal itu seperti ini. Kalian tinggal otak-atik aja di bagian sini-sininya ya. Intinya dia posisinya itu begini, melengkung seperti ini ya. Melengkung seperti ini, kalian bisa lihat ya. Set. Nah, kayak gini dari sini ke sini. Biasanya tuh ini adalah curve untuk bagian awal gitu ya, untuk transisi awal gitu. Nah, di sini gue bakal ngejelasin ke kalian gimana sih cara nyesuaiin curve yang kalian mau gitu ya. Nah, di sini kalian perhatikan dulu nih ya. Ini kalian bisa lihat di bagian curve ini ada garis putih ya, garis putih. Nah, garis putih ini adalah sama dengan garis putih yang di sini guys, yang di detik ini ya. Jadi kalau misalnya kalian geser, nah garis putih yang di bawah itu geser juga. Nah, sekarang gue bakal jelasin yang di bagian bulat-bulat ini guys ya. Kalian bisa lihat ya, ini bulat pertama dan ini bulat kedua. Ini gue manggilnya bulat-bulat aja ya. Ini bulat kedua, ini bulat pertama gitu ya. Nah, untuk benda bulat pertama yang ini kalau semakin kalian tinggiin seperti ini. Untuk di bagian sini dia bakal cepat banget untuk transisinya ya. Jadi nih, kalian bisa lihat. Nah, dia bakal cepat banget ya. Dia bakal cepat banget langsung set, langsung masuk gitu. Beda dengan kalau dia di bawah, dia bakal lambat banget masuknya. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau ini semakin kalian tinggiin, dia semakin cepat juga untuk masuk pertamanya nih. Kalian bisa lihat, set, dia langsung ada di bagian sini. Kalau misalnya kita turunin, dia masih di seperti ini. Semoga kalian paham lah ya guys ya. Nah, untuk bulat-bulat kedua, semakin kalian pojokin ke sana, dia bakal semakin cepat juga dia berakhirnya. Kalian bisa lihat ini ya, curve-nya di sini. Kalian bisa lihat ini. Di bagian sini dia itu berhenti ya. Di bagian sini itu dia curve-nya itu udah nyatu sama garis yang atas. Kira-kiranya di bagian sini itu dia udah berhenti nge-transisi guys ya. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, di bagian sini dia udah berhenti nih. Di bagian sini dia udah berhenti karena dia udah nyatu dengan garis atasnya ya. Jadi kalau yang ini tuh dia transisi masuknya cepat banget, set gitu ya. Terus kalau untuk yang ini itu transisinya bakal cepat banget untuk berhenti gitu ya. Jadi ini untuk berhenti, ini untuk transisi awalnya gitu ya, untuk kecepatannya gitu. Nah, sekarang di sini gue mau kasih tahu kalian gimana sih cara ngesesuaiinnya gitu ya. Nah, misalnya nih kalian tentukan dulu nih, kalian itu maunya untuk di bagian awalnya nih cepet apa gimana gitu ya. Kalau mau sedang-sedang aja gitu kan, gue biasa juga pakai yang sedang-sedang. Jadi biasanya gue pakainya di tengah-tengah seperti ini, biar masuknya itu nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama. Kalau kalian pengen yang agak lambat, kalian turunin aja ke setengah seperti ini kan. Nah, jadi untuk untuk curve yang di bagian awal sini, untuk transisi di bagian awal sini dia bakal pelan gitu masuknya. Kalau mau cepat gitu ya, misalnya kalian tuh memang mainnya transisi cepat, kalian tinggal naikin aja seperti ini, dia bakal cepat banget untuk masuknya gitu guys. Nah, setelah itu kalian tentukan juga kalian mau berhentiinnya cepat apa enggak gitu ya. Oke, di sini gue mau kasih contoh nih cara buatnya ya. Misalnya nih kalian itu mau di bagian sini tuh kalian mau transisinya itu udah berhenti gitu ya. Dan kalian juga di sini untuk transisi yang di bagian sininya itu kalian pengen transisi masuknya itu nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat juga ya. Jadi kalian bisa atur settingannya seperti ini. Nah, untuk di bagian sini kan kalian mau berhentiinnya di sini kan. Misalnya kalian pakai seperti ini, dia bakal sampai sini dia masih bergerak gitulah ya untuk movementnya. Nah, jadi di sini kalian tinggal naikin aja yang ini tadi yang sudah gua bilang. Nah, sampai dia seperti ini. Kalian bisa lihat ya, garisnya menyentuh garis yang hijau ini, udah menyentuh garis pojok atas sana ya, di pojok atas ini kalian bisa lihat.
Nah, itu tandanya di bagian sini dia itu udah mulai berhenti ya, udah berhenti gitu untuk movementnya, untuk gerak zoom outnya seperti itu. Kita bisa lihat ya, jadi dia seperti ini set. Nah, di bagian sini dia udah berhenti ya. Kalau bisa lihat ya, pergerakannya udah berhenti, udah dikit banget tuh. Jadi dia set. Nah, di bagian sini dia udah mulai berhenti. Nah, kalau kalian pengennya dia nggak berhenti sampai akhir gitu, kalian tinggal pakai aja seperti ini. Set. Nah, seperti ini. Nah, ini dia bakal gerak terus sampai akhir ya. Nah, seperti itu. Kalian bisa lihat ya. Nah, jadi kurang lebih cara settingnya itu seperti itu guys ya, untuk di bagian transisi bagian awal ini atau zoom in ini. Intinya ya kalian ingat aja tadi rumus yang gua udah kasih tahu ya. Untuk yang ini bola pertama itu kalau kalian semakin atasin dia semakin cepat untuk masuknya, untuk awal di bagian awal sini set langsung masuk seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang di bagian sini itu semakin kalian pojokin dia semakin cepat berhentinya. Nah, kalian bisa lihat ya. Set, cepat masuk, cepat berhenti. Ini kalian bisa lihat ya. Oke, jadi di sini gue bakal lanjut untuk menjelaskan curve yang di bagian tengah. Nah, misalnya di sini kalian itu lagi bikin movement gitu kan. Misalnya gitu, kalian bikin movement seperti ini. Nah, kalau untuk curve movement itu rata-rata ya, kalau untuk curve movement yang di tengah seperti ini, kayak frame di tengah seperti ini, dia itu bakal seperti ini guys ya. Nah, yang ini. Jadi yang ini tuh, jadi kalian bisa lihat ya, untuk di bagian yang ini itu untuk transisi awal ya, transisi awal biasanya. Nah, kalau untuk yang ini itu biasanya transisi akhir, kayak bentukannya seperti ini ya. Nah, jadi ini untuk transisi akhir, ini untuk transisi awal gitu. Nah, untuk yang di bagian bawah ini adalah untuk transisi yang bagian tengah gitu ya. Oke, jadi di sini untuk rumus curve di bagian tengah gini ya. Ini kalian bisa lihat ya, untuk bulat-bulat di bagian pertama. Kalau kalian pojokin ke kanan, dia bakal untuk lengkungannya itu bakal jadi seperti ini ya. Set kayak gini. Nah, ini tandanya itu dia untuk masuknya ya, untuk nge-movementnya lama banget guys. Kalian bisa lihat ya. Nah, di bagian awal sini dia bakal lambat banget. Pas dia di bagian sini, nah baru mulai kencang ya. Kalian bisa lihat ini untuk posisinya seperti ini ya. Nah, di bagian tengah sini dia bakal mulai kencang untuk gerak movementnya seperti itu. Nah, gimana kalau kita balik? Kalau yang di bagian bulat-bulat yang keduanya yang ada di pojok kiri. Nah, ini kalian bisa lihat curve-nya dia seperti ini. Jadi di sini dia bakal cepat banget untuk masuknya ya. Jadi di sini dia masuknya cepat banget dan langsung berhenti gitu. Nih, nah di awal langsung gerak ya, langsung cepat banget. Set. Nah, langsung berhenti gitu. Nah, di sini bagian sini dia udah mulai berhenti ya. Jadi ini langsung set. Nah, geraknya cepat untuk di bagian awal. Nah, jadi rumusnya itu seperti itu ya guys ya. Kalau di bagian bulat-bulat pertama ini kalian pojokin ke kanan, kalian semakin ke kananin, dia bakal semakin lambat untuk mulainya, startnya ya. Terus misalnya kalau bulat-bulat yang kedua ini kalian pojokin ke kiri ya, dia semakin cepat untuk startnya dan untuk endnya dia cepat juga gitu ya. Jadi dia langsung kayak gini, kalian bisa lihat bentuknya lah ya, curve naik seperti ini. Jadi dia langsung set, nah berhenti gitu. Jadi dia langsung masuk, berhenti gitu cuy ya. Oke, misalnya di sini gua mau contohin guys ya, di bagian sini gua mau dia itu kencang ya. Jadi di sini tuh lambat, terus di bagian sini kencang ya, terus di bagian sini lambat lagi gitu. Jadi di sini kalian bisa sesuaiin aja. Di sini kalian bisa lihat ininya ya. Nah, ini detik ini untuk garisnya itu ada di sini ya. Kalian bisa lihat. Jadi di sini kita tinggal sesuaikan aja. Nah, di sini kita tinggal gerakin aja guys. Tadi semakin kita dorong ininya ke kanan semakin lambat ya. Jadi kita dorong aja dulu sampai sekitaran sini lah ya. Kalian bisa liatin curve yang di bagian sini. Jadi kalian majuin aja dulu. Nah, setelah itu di atas kalian majuin ke sana. Nah, dia kan bakal jadi gini nih. Nah, kita tabrak lagi, set. Nah, kita bentuk seperti ini guys. Kalian bisa lihat garis ini ya, kalian patokannya garis ini. Jadi di bagian sini dia mulai kencang nih, set seperti itu. Nah, coba. Nah, dan sekarang, nah di sini gua mau salin dulu curve-nya ya, untuk di bagian sini karena di bagian spinnya juga gua kasih movement. Nah, jadi untuk curve-nya seperti itu. Di sini kalian bisa lihat ya hasilnya. Di sini lambat, set. Nah, di bagian sini dia baru kencang ya, set. Nah, di bagian sini dia udah mulai pelan lagi. Nah, seperti itu guys. Oke, untuk penjelasan curve di bagian tengah itu udah selesai guys. Sekarang kita masuk yang di bagian akhir ya, untuk transisi out atau transisi akhir gitu, seperti ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, untuk curve di bagian transisi akhir itu biasanya tuh seperti ini ya bentukannya. Jadi yang ini awal, ini akhir, ini di bagian tengah, seperti itu untuk curve-curve-nya. Nah, untuk di bagian akhir ini sama aja kayak di awal tadi ya, cuman dibalik ya, Tadi kan ini seperti ini kan untuk yang transisi awal tadi.
Jadi ini semakin cepat dia masuk, ini semakin cepat dia berhenti gitu ya. Kalau untuk curve terakhir ini sama aja, cuman dibalik dia. Ini kan bentukan kebalik doang nih. Ya, jadi konsepnya juga kebalik. Jadi di sini untuk yang pertama, semakin kalian pojokin ke kanan, semakin lambat dia mulainya. Nah, untuk bulat-bulat yang kedua, misalnya semakin kalian ke bawahin, dia bakal semakin lambat untuk transisinya itu berakhir. Misalnya nih, kalian mau bikin transisi outnya itu bergeraknya dari sini, kalian tinggal tarik aja ini ke kalian bisa ikutin aja curve yang ini nih ya. Kalian bisa liatin garis yang patokan ini. Nah, terus kalian ke bawahin lagi, set. Nah, biar dia mulainya itu kira-kira sampai sini, biar curve-nya itu naiknya pas di bagian sini. Pas di bagian sini dia mulai naik seperti itu guys ya. Jadi kalian bisa lihat. Nah, di sini dia udah mulai dan di sini dia mulai kencang. Nah, seperti itu guys. Ya, jadi untuk curve-nya itu seperti itu aja guys. Oke guys, kurang lebih penjelasan tentang curve atau graph ini seperti itu aja. Oke, kurang lebih untuk penjelasan curve-nya sampai sini aja dulu guys ya. Dan di sini gue cuma mau ngasih tahu untuk curve-nya itu nggak mesti seperti ini. Kalian bisa otak-atik juga seperti ini ya. Pokoknya kalian sesuaikan aja. Pokoknya kalian sesuaikan aja ya dengan AMV kalian. Pokoknya kalian coba-coba aja lah ya, atau tidak. Dan ya, mungkin video kali ini sampai sini aja dulu. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, kalian komen aja di kolom komentar guys ya, atau DM gua di Instagram @jrs211, atau mau request konten juga boleh. Kalian bisa komen aja di kolom komentar atau DM gua di Instagram @jrs211. Dan sampai jumpa di next video. Jane.